subsistem wilayah udara kedaulatan dan pengelolaan wilayah udara. Karena penjelasan dari pihak pemerintah pada waktu itu, kita tidak mendelegasikan wilayah udara kedaulatan kita mendelegasikan pengelolaannya. Justru pengelolaan ini dalam perspektif command and control atau komando dan pengendalian itu adalah segala-galanya dalam perspektif penyelenggaraan National Defense System. Jadi Cepi Hakim, beliau adalah orang yang sangat produktif menulis buku. Saya dapatkan rekod muri untuk salah satu bukunya yang saya kira unik ya, menarik, tentang cat rambut orang Yahudi. Nah ini mungkin beliau bisa memaparkan nanti bagaimana konteks bagaimana pertahanan kita di udara dalam kaitan dengan FIR ini. Kemudian yang kedua, pernah menjadi saat ini menjadi ketua Pusat Studi Air Power Indonesia atau PSAP ya. Dan kita memberikan waktu untuk beliau sama dengan waktu beliau tadi kurang lebih 20 menit. Dan tentu saja beliau akan fokus kepada berbagai isu yang menjadi spesialisasi beliau tentang kaitan dengan kedaulatan udara, kaitan dengan navigasi dan sebagainya. Silakan kepada Bapak Marsikal untuk memberikan paparannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Moderator. Yang terhormat Ibu Bapak sekalian, apakah suara saya cukup jelas ya? Cukup jelas Bapak. Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesempatan yang diberikan untuk berkontribusi pada malam hari ini sebagai narasumber. Apabila kita melihat judul, maka dia fokus terhadap masalah FIR. Masalah FIR ini tidak semudah masalah-masalah lainnya untuk menjelaskan karena sifatnya yang sangat teknis ya, jadi agak sulit sehingga bisa rancu diskusi tentang FIR ini apabila kita tidak menggiringnya pada masalah-masalah yang fokus terhadap implikasi dari Flight Information Region itu sendiri. Untuk itu saya ingin memaparkan terlebih dahulu tentang pengelolaan wilayah udara dan seberapa penting wilayah udara bagi sebuah negara. Wilayah udara kedaulatan itu sebenarnya bisa dikatakan atau bisa disebut sebagai sumber daya alam. Risikonya adalah sumber daya alam berdasarkan konstitusi itu harus dikuasai negara dan diperuntukkan bagi semaksimal kesejahteraan rakyat. Itu amanah konstitusi. Kemudian tentang wilayah udara yang berhubungan dengan air and space atau kedirgantaraan. Dia menjadi begitu penting, mengapa? Karena air and space adalah masa depan umat manusia. Yang berarti bahwa kedirgantaran itu memiliki nilai yang sangat tinggi dan dia beririsan dengan masalah-masalah yang menyangkut martabat sebuah bangsa. Contoh sederhana dari betapa pentingnya kedirgantaraan itu, betapa pentingnya air and space itu adalah tentang kegiatan kehidupan sehari-hari yang sudah mulai bertahap sangat tergantung pada satelit komunikasi misalnya. ATM, kalau kita mengambil uang kita sendiri di ATM, kemudian kebetulan sinyal, time signal dari satelit itu mati, kita nggak bisa mengambil uang kita sendiri. Begitu juga dengan GPS, dengan Wi-Fi dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan chaos. Air and space atau kedirgantaraan sebagai sebuah wilayah udara itu sangat kritis terhadap ancaman. Apakah itu ancaman datang dari luar dan juga ancaman yang datang dari dalam negeri sendiri. Contohnya sangat sederhana kalau kita melihat sejarah bagaimana armada udara Angkatan Laut Kerajaan Jepang menghancur leburkan Pearl Harbor pada tahun 1941. Bagaimana Amerika membalas dendam dengan melalui wilayah udara Jepang menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah dan Perang Dunia selesai. Itu serangan-serangan yang datang dari luar melalui wilayah udara. Akan tetapi, pada tahun 2001, ternyata ada juga serangan udara dari dalam negeri sendiri. Peristiwa 911 adalah membuktikan kepada kita semua bahwa aviation safety ternyata masih berada di bawah
national security. Bagaimana level aviation safety di Amerika yang sangat premium, yang sangat high level, tapi ternyata dapat digunakan wilayah udara di dalam negerinya sendiri, di wilayah udara kedaulatannya sendiri untuk menyerang ya pusat-pusat central of gravity dari Amerika Serikat. Pemberitaan 911 yang tersiar oleh CNN ke seluruh dunia itu judulnya disebut sebagai US under attack, bukan dari luar tapi dari dalam negerinya sendiri. Apa sebenarnya penting dan rawannya wilayah udara selain dari yang saya sampaikan tadi? Wilayah udara itu sudah merupakan sebuah wilayah yang setiap negara merasa risih kalau digunakan oleh siapa saja, terutama oleh negara lain. Pada tanggal 23 April tahun 1784, itu polisi Perancis sudah mengeluarkan Police Directive yang melarang Montgolfier bersaudara dalam melakukan percobaan balon udaranya tanpa izin, ya, not to take place without prior authorization to protect the population. Ya, jadi itu awal dari tahun 1784 orang sudah melihat ya bahwa wilayah udara itu sangat kritikal. Pada tahun 1910 balon Jerman itu sering melintas di atas teritori Prancis dan itu mendorong Paris Conference pada tahun 1910 dan 1911. Dan prinsip-prinsip kedaulatan negara di udara kemudian berkembang dan oleh Profesor Pablo Mendes de Leon dalam bukunya Introduction to Air Law dikatakan bahwa pada ketika itulah orang mulai berbicara tentang kedaulatan negara di udara. Berikutnya Perang Dunia Pertama, 8 Februari 1919 itu pertama kali international flight diselenggarakan dengan rute Paris-London. Disitulah kemudian dengan trauma Perang Dunia Pertama, maka negara-negara tidak bisa mentolerir lagi tentang azas wilayah udara yang bebas. Dengan alasan 3 hal, safety, security, dan environmental protection. Masih setelah Perang Dunia Pertama, economic regulation yang comprising market access dan market behavior dari airlines yang pada waktu itu mulai berkembang, itu juga memunculkan teori-teori atau kewaspadaan yang bersangkut dengan azas kabotage misalnya, melindungi rute domestik. Jadi pada intinya sovereignty atau kedaulatan negara itu plays a central role in aviation. Ya, kedaulatan itu merupakan peran sentral dalam kegiatan-kegiatan penerbangan. Itu sebabnya pada tahun 1919 keluarlah Regulation of Aerial Navigation, keluarlah Konvensi Paris yang semuanya berkutat pada bagaimana mempertahankan wilayah udara kedaulatan supaya aman. Tadi, safety, security, dan environmental protection. Dan itu bergulir terus sampai tahun 1944 memunculkan Chicago Convention dari International Civil Aviation yang merupakan legal tool to safeguard national airspace and security. Dan itulah dampak dari civil aviation pada economic, political, dan lain-lain yang sebenarnya sekali lagi saya perlu garis bawahi has a military background, dalam hal ini national security. Itu sebabnya David Ben Gurion pada tahun 1948 yang mendirikan negara Israel mengatakan bahwa a high standard of living, a rich culture, spiritual, political, and economic independence are not possible without full of aerial control. Betapa pentingnya wilayah udara kedaulatan. Sekarang kita masuk ke FIR Indonesia. FIR yang tengah sekarang menjadi top issue. Muncul pada tahun 1946. Ketika itu ICAO mendelegasikan kepada pemerintah kolonial Inggris di Singapura karena Singapura belum ada. Dan itu berlangsung terus mulai 1946. Saya sendiri baru mengetahui ini pada tahun 1974.
Pada ketika itu saya baru selesai Akabri tahun 1971, saya selesai flying school tahun 73, dan saya terbang operasional di Skadron 2 pada tahun 1974. Saya menerbangkan pesawat Dakota untuk tugas-tugas dukungan logistik pasukan di perbatasan. Pada saat saya ingin berangkat dari Tanjung Pinang menuju Natuna, saya baru terperanjat ternyata harus mendapatkan clearance dari Singapura, dari otoritas penerbangan Singapura. Sesuatu yang sangat aneh bagi saya, tapi pada ketika itu masalah-masalah yang seperti ini saya angkat, semuanya tidak ada yang peduli. Ya, tapi sesuai dengan strata pada waktu itu, saya hanya menyampaikan melalui tingkat level saya di skadron, kemudian meningkat ke satuan-satuan ke atasnya. Demikian perjalanan tugas saya di Angkatan Udara sampai pada satu ketika saya menjabat sebagai Direktur Operasi dan Latihan Angkatan Udara pada tahun 97-98, dan saya berhadapan dengan banyak masalah di situ tentang wilayah udara kedaulatan. Pada tahun 2003, ketika saya menjadi Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengusulkan untuk menghentikan sementara di CA, Military Training Area, karena banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan dahulu sebenarnya. Dan pada ketika itulah masalah PIR mulai mencuat, karena saya membawa itu ke Komisi 1, dan saya melaporkan langsung kepada Panglima TNI, dan juga sampai kepada Presiden, dan Pak Menlu Wirayuda mengetahui pada masalah itu. Pada ketika itulah masalah PIR mulai diangkat ke tingkat strategis. Berikutnya pada tahun 2015, saya kebetulan mendapat kesempatan menjelaskan sendiri kepada Presiden pada waktu itu tentang masalah PIR ini, dan kemudian tidak lama setelah itu Presiden mengeluarkan perintah untuk mengambil alih PIR Singapura 2015. Dan gongnya terakhir 25 Januari 2022, Presiden sendiri mengatakan bahwa sekarang PIR Jakarta telah mencakup seluruh wilayah udara kedaulatan Republik Indonesia. Itu pernyataan Presiden pada pidato tanggal 25 Januari. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa penjelasan-penjelasan yang mengikutinya, penjelasan-penjelasan yang berikutnya itu memang kita belum menerima. Seperti juga Pak Hasan tadi mengatakan, keterbatasan kita dalam menganalisis masalah ini adalah kita tidak mengetahui betul apa sebenarnya yang terjadi dari pernyataan Presiden itu. Akan tetapi ada garis besar yang berkembang. Yang pertama adalah PIR Jakarta mencakup seluruh wilayah teritori Republik Indonesia. Muncul beberapa penjelasan-penjelasan yang tersebar, tetapi memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, misalnya ternyata didelegasikan. Itu pertanyaan yang pertama. Kenapa didelegasikan? Pertanyaan berikutnya, kenapa 0 sampai 37.000 feet? Kemudian juga kenapa 25 tahun? Kemudian banyak pernyataan-pernyataan yang defensif sifatnya yang mengatakan tentang Christmas Island dan wilayah udara Timor Leste. Saya perlu sampaikan di sini tentang Christmas Island dan Timor Leste. Wilayah udara Christmas Island dan Timor Leste adalah wilayah udara yang atas permintaan pemerintah Timor Leste dan Australia agar kita membantu mereka. Jadi sangat berbeda. Dan tidak ada latihan militer di kawasan udara itu. Tidak ada latihan militer yang juga melibatkan pihak ketiga. Tidak ada juga wilayah udara di Timor Leste dan di Christmas Island yang kemudian ditentukan sebagai danger area secara sepihak. Tidak ada juga mekanisme mengizinkan pesawat masuk wilayah Indonesia tanpa clearance misalnya. Ya, karena di wilayah udara kedaulatan di sekitar yang berada dalam otoritas penerbangan Singapura itu beberapa kali kita memergoki penerbangan liar tanpa izin yang masuk ke wilayah udara kedaulatan kita yang banyak direkod di Kohanutnas. Ada beberapa yang telah kita intercept dan jelas sangat loud and clear bahwa mereka mendapatkan izin dari otoritas penerbangan Singapura untuk melintas. Padahal untuk melintas di wilayah udara kedaulatan kita, mereka tidak memiliki izin.
Itu beda yang sangat prinsip dari wilayah udara kedaulatan kita yang berada di bawah otoritas Singapura dengan wilayah udara kedaulatan di Christmas Island maupun di Timor Leste. Nah, saudara-saudara sekalian, saya perlu dari sini untuk menggarisbawahi sekali lagi tentang sumber daya alam, yang berarti kita melanggar konstitusi karena sumber daya alam mengatakan bahwa apabila wilayah udara kedaulatan itu kita berlakukan sebagai sumber daya alam, maka sumber daya alam itu harus dikuasai oleh negara dan diperuntukkan bagi semaksimal kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 itu adalah hasil dari berbagai macam seminar, FGD, dan pertemuan-pertemuan yang banyak sekali. Dan pada ketika itulah para ekspertis di bidang penerbangan memberikan masukan, berkontribusi pada rancangan undang-undang di DPR pada waktu itu, sehingga pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 keluarlah salah satu pasal yang menyebutkan bahwa setelah undang-undang ini diundangkan, seluruh pendelegasian wilayah udara kedaulatan kita ke negara lain harus dihentikan. Berikutnya lagi, ada juga yang kemudian di defensive mechanism juga, yang mengatakan bahwa di Eropa cukup dari Maastricht saja untuk seluruh Eropa. Jadi menyamakan Uni Eropa dengan Indonesia atau dengan ASEAN dalam hal ini. ASEAN dan Uni Eropa sangat jauh amat berbeda antara bumi dan langit. Ya. European Union memiliki sistem pertahanan yang kompak dan mereka memiliki hubungan yang erat dengan NATO, sebuah fakta militer. European Union memiliki juga otoritas penerbangan yang tunggal yang bernama EASA, European Union Aviation Safety Agency. Jadi dia bisa diserahkan cukup dari kota kecil di negeri Belanda yang bernama Maastricht menjadi command and control dari seluruh aviation air traffic flow management system di seluruh Eropa. Tidak bisa di Indonesia. European Union menggunakan mata uang euro yang bisa dibelanjain di mana aja. Indonesia nggak bisa pakai rupiah belanja di Singapura misalnya. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan. Dan yang paling penting perbedaan itu adalah tentang European Union Defense System yang tadi sudah saya sampaikan, yang sangat beririsan dengan NATO. Sedangkan Indonesia tidak mempunyai fakta militer, apalagi di ASEAN. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang memunculkan masalah-masalah yang saya pandang sebagai defensif dalam mempertahankan legal standing bahwa wilayah udara kedaulatan kita didelegasikan. Kemudian yang harus saya sampaikan sebagai akhir, sebagai penutup saja, bahwa apabila wilayah udara kedaulatan kita itu kita delegasikan, maka berarti kita mendelegasikan subsistem dari sistem besar yang bernama National Defense System. National Defense System itu terdiri dari banyak komponen-komponen sub-subsistem, antara lain pesawat udara, Air Force Base atau pangkalan udara, radar system, command and control, dan wilayah. Nah, di sini kita melihat wilayah udara kedaulatan, dan ya, ada penjelasan juga resmi yang mengatakan kita tidak mau menyerahkan wilayah udara kedaulatan, kita hanya menyerahkan pelayanannya saja, ya, otoritinya saja, pengelolaannya saja. Ini adalah di dalam terminologi di militer itu adalah command and control atau pusat komando dan pengendalian. Dalam era 4.G atau 5.G, entering 5.G, ya, kita sekarang memasuki the cyber world ya, sebagai the fifth domain after land, water, air, and space. Ya. Maka command and control itu adalah nyawa dari segala-galanya. Jadi apabila command and control di wilayah udara kedaulatan kita serahkan kepada negara lain. Wilayah udara kedaulatan kita serahkan kepada, kita delegasikan kepada negara lain. Kita telah mencopot gigi, roda-roda gigi dari subsistem pertahanan udara nasional kita kepada orang lain. Dan apabila subsistem itu tidak berada di dalam satu command and control, maka mustahil kita akan bisa menjalankan sistem besarnya.
National Air Defense System yang merupakan bagian integral dari sistem pertahanan negara secara keseluruhan. Saya kira itu secara singkat yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh tentang apa-apa yang telah saya sampaikan tadi. Intinya adalah saya hanya ingin berfokus pada bagaimana kita menjaga wilayah udara kedaulatan kita sebagai sebuah wilayah yang merupakan bagian integral dari sebuah negara kesatuan yang berbicara di sana tentang national dignity dan national sovereignty. Dalam pergaulan antara bangsa, referensi atau rujukan yang mendasar tentang air sovereignty adalah Konvensi Chicago. Di awal tadi saya sudah sampaikan, Konvensi Chicago yang merupakan kompilasi dari perkembangan sejak tahun 1700 itu memiliki satu military background dalam perspektif national security, dalam artian bahwa banyak sekali negara-negara merasa terganggu apabila dia tidak memegang command and control di wilayah udara kedaulatannya. Saya kira itu untuk sementara bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Mudah-mudahan waktunya tidak melampaui alokasi. Terima kasih banyak Bapak Marsikal Cepi Hakim yang tadi sudah dengan sangat luar biasa menjelaskan berbagai implikasi dari FIR ini dan berbagai kerjasama lain dengan negara kecil tapi sangat kuat di kawasan kita ini, yaitu Singapura, yang mana kita harus melihat bagaimana konteks dari kedaulatan negara di udara dalam kerangka national security dan kedaulatan Indonesia. Beliau sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pada periode yang menentukan ya, tahun 2002 pada era Megawati dan 3 tahun pada masa SBY 2004-2005. Tentu saja beliau tadi mengulas tentang bagaimana power interplay di dalam konteks regulasi ini dalam kaitannya dengan konteks keamanan nasional, keamanan navigasi, terutama keamanan di udara dan bagaimana implikasinya terhadap dunia internasional. Saya juga pernah mempelajari ini Pak Marsikal di Harvard International Security Policy. Bagaimana kemudian ada model yang digunakan negara lain kalau serangan udara itu sudah kuat, itu dengan mudah negara itu sudah dicaplok. Jadi artinya implikasinya sangat penting. Saya melihat misalnya sebagai contoh Undang-Undang Anti Teror Indonesia tahun 2003 itu 20 pasal kalau salah menyangkut serangan udara, keamanan udara dan implikasinya terhadap teroris attack di satu negara di Indonesia. Artinya memang ini sangat tepat apa yang boleh katakan tadi, keselamatan udara, keamanan di udara adalah nyawa dari sebuah kedaulatan. Nah, sekali lagi terima kasih dan mohon nunggu. Akan saya jawab dengan 2 uraian sederhana. Ya. Masalah ini memang banyak bersinggungan pada masalah hukum. Tetapi sayangnya walaupun saya seorang hakim, saya bukan lulusan fakultas hukum ya, jadi pengetahuan saya tentang hukum tidak begitu mendalam ya. 2 uraian ini adalah mengenai pertanyaan tentang mengapa didelegasikan dan mengapa zero level sampai 37.000 feet ya. Mengapa didelegasikan? Ini harus ada jawaban yang tepat. Jawabannya kemungkinan besar hanya mencakup 2 hal. Yang pertama adalah kita delegasikan karena secara internasional kita tidak diakui memiliki kemampuan. Secara internasional Indonesia disangsikan kemampuannya. Kemungkinan jawaban kedua adalah kita sendiri yang tidak percaya diri untuk mengelola itu. Jadi kenapa didelegasikan? Karena secara internasional kita tidak mendapat kepercayaan. Yang kemungkinan jawaban kedua adalah kita sendiri tidak percaya diri. Lalu bagaimana? Sebenarnya sangat sederhana kalau kita melihat tentang kemampuan atau tidak kemampuan.
dari kita mengelola itu. Audit ICAO terakhir ya, terhadap kemampuan pengelolaan wilayah udara dalam perspektif aviation safety yang berpedoman pada international regulation, hasil audit ICAO terakhir 2 tahun yang lalu itu menyebutkan bahwa level kita itu adalah above global average. Jadi tidak ada alasan sedikit pun kita tidak dipercaya atau kita tidak percaya diri. Kenapa tetap muncul tentang pendelegasian itu? Ada satu hal yang perlu saya angkat di sini, bahwa kita tidak hanya standar global average, tapi kita above global average. Jadi kita sangat berhak untuk mengelola. Kenapa tidak mengelola? Karena dihubungkan kemampuan kita atau jasa kita atau services kita itu dibandingkan dengan services yang dilakukan oleh Singapura. Kemungkinan besar dibandingkan sehingga kita terlihat seperti di bawah kemampuan atau di bawah kualitas Singapura. Gap inilah yang memungkinkan muncul bahwa secara internasional kita tidak percaya, secara diri sendiri kita juga tidak percaya diri. Sebetulnya tidak ada alasan karena kita tidak perlu menyamai level jasanya Singapura. Kita tujuannya adalah comply dengan international regulation standard. Padahal kita above global standard. Jadi sudah terjawab kenapa didelegasikan. Yang kedua, kenapa zero level sampai 37.000 feet? Zero level sampai 37.000 feet itu tidak ada alasan sama sekali untuk kita delegasikan. Apabila alasannya adalah crowded-nya traffic, crowded traffic itu untuk take off dan landing hanya akan terjadi zero level sampai 10 atau 15.000 feet. Katakanlah 20.000 feet. Mengapa? Karena pesawat yang berangkat sudah menuju ke destinasi yang terpencar. Pesawat yang datang di atas 20.000 feet itu datang dari berbagai arah, jadi tidak terkumpul. Jadi sama sekali tidak masuk akal kalau kita beralasan mendelegasikan zero level sampai 37.000 feet karena padatnya traffic. Nah, lebih dalam lagi, kalau kita berbicara tentang kemampuan ya, delegasi dan zero level 37.000 feet, kita sudah membuktikan diri mengelola FIR Jakarta dan FIR Makassar dengan international standard, dengan crowdednya traffic baik domestik maupun internasional, bahkan crowdednya traffic di Cengkareng itu jauh lebih crowded daripada di Changi. Jadi sama sekali tidak ada alasan kalau kita berbicara tentang pendelegasian juga dalam dimensi zero level sampai 37.000 feet. Saya kira untuk sementara itu yang bisa saya berikan, dua uraian yang kira-kira akan menjawab beberapa pertanyaan tadi semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Marsikal, yang saya kira pandangan beliau memberikan sejumlah konklusi tadi, ya, memberikan sejumlah alternatif yang mungkin bisa dikembangkan sebagai unsur rekognisi bangsa Indonesia di dalam konteks FIR ini, bahwa kerjasama dengan Singapura itu masih menyisakan sejumlah soal yang sangat serius. Waktu kami berikan, saya tambahkan sedikit sekali ya, sedikit ya sebagai penutup aja ya, sedikit. Saya minta izin tambah sedikit aja. Silakan. Ya. Dengan pendelegasian wilayah udara kedaulatan Indonesia kepada negara lain, berarti kita mendelegasikan subsistem dari sistem pertahanan udara nasional kita, yang merupakan sistem utuh dari sistem pertahanan negara. Ini yang harus dipahami betul-betul. Subsistem mana? Subsistem wilayah udara kedaulatan dan pengelolaan wilayah udara. Karena penjelasan dari pihak pemerintah pada waktu itu, kita tidak mendelegasikan wilayah udara kedaulatan kita mendelegasikan pengelolaannya. Justru pengelolaan ini dalam perspektif command and control atau komando dan pengendalian itu adalah segala-galanya dalam perspektif penyelenggaraan
National Defense System. Jadi itu platform yang sangat harus digarisbawahi, yang harus kita perhatikan betul bahwa kita telah mengorbankan sistem pertahanan keamanan negara kepada orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira luar biasa. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous.